Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta webinar Hari Anak Nasional 2020. Selamat siang saya ucapkan untuk peserta webinar dan selamat bergabung kembali dengan kami, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan webinar series yang kedua, hari kedua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Perkenalkan, saya Dr. Hafiz Serlando selaku moderator untuk webinar hari ini dengan tema meningkatkan daya tahan tubuh anak selama masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinis. Dan insya Allah sesi ketiga webinar series kita untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 akan dilaksanakan kembali esok hari Rabu ya, tepatnya sama jamnya, jam 13.30 dengan tema pencegahan kekerasan pada anak di rumah bersama Dr. Nunki Andrea, spesialis anak. Para peserta webinar, izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib selama pelaksanaan webinar pada hari ini. Dimohon untuk seluruh peserta webinar menonaktifkan audionya dan peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat room. Para peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. E-sertifikat akan diperoleh peserta webinar jika mengikuti hingga akhir webinar ini. Formulir registrasi pendaftaran peserta webinar akan dibuka pada saat berlangsungnya acara webinar pada hari ini dan akan ditutup pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Berikut akan saya sampaikan safety briefing sebelum mengikuti acara webinar hari ini. Yang pertama, pastikan audio dan mikrofon pada komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua, aktifkan akses internet lancar demi kenyamanan para peserta webinar. Yang ketiga, pastikan sistem kelistrikan aman dan antisipasi suhu panas alat elektronik peserta webinar. Kemudian yang keempat, atur posisi tubuh agar ergonomis dan nyaman saat mengikuti webinar. Yang kelima, pastikan lokasi tempat akses aman serta kenali jalur evakuasi jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Yang keenam, pastikan saat mengakses webinar ini tidak melakukan aktivitas lain seperti berkendaraan. Kemudian yang ketujuh, istirahatkanlah mata setiap 20 menit dan melakukan gerakan senam peregangan bila diperlukan. Kemudian yang kedelapan, peserta webinar menyiapkan air minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian yang kesembilan, ini yang paling penting adalah tidak lupa kita harus selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan tidak lupa untuk selalu memakai masker. Demikianlah panduan safety briefing saat mengikuti webinar. Sebelum kita mengikuti webinar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah agar webinar kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta webinar telah hadir bersama kita, yaitu narasumber kita untuk webinar hari ini, yaitu Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinis. Saya akan menyapa beliau. Halo Dr. Yohan. Selamat siang Dr. Hafiz. Selamat siang Dr. Yohan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Semua insya Allah para peserta webinar ini sehat-sehat dan penuh gizi. Amin. Dan pastinya jangan lupa ya para peserta webinar, jangan lupa untuk makan siang terlebih dahulu ya, supaya semangat dalam mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Oke, Dr. Yohan, sebelum Dr. Yohan mulai presentasi, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu.
Ya, ini adalah CV dari Dr. Yohan. Dr. Yohan Samudra adalah dokter spesialis gizi klinis, dilahirkan di Padang pada tanggal 14 Maret 1984 dan menempuh pendidikan S1 dan profesi kedokteran umum di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, kemudian melanjutkan kembali S2 dan juga mengambil spesialisasi gizi klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Ya, kepada Dr. Yohan, kami persilahkan untuk memulai presentasi pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih sekali Dr. Hafez. Apa kabar peserta webinar siang ini? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinis. Nah, nanti saya akan langsung saja untuk memulai presentasi saya yang berjudul bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh anak selama pandemi COVID-19 ini. Pertama kali saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Kebayoran Baru yang telah menyelenggarakan webinar ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat mempresentasikan webinar ini. Ya, silakan slide. Ya, jadi kalau kita bicara soal bagaimana, apa itu daya tahan tubuh, maka daya tahan tubuh itu adalah sama dengan, ya, kalau kita bicara soal daya tahan tubuh, maka kita juga bicara soal imun. Jadi daya tahan tubuh sama kekebalan tubuh atau imun itu sama. Ya. Jadi imunitas kita. Nah, apa itu kerjanya imunitas? Imunitas kita sama seperti tampak pada gambar, adalah bagaimana proteksi atau perlindungan tubuh kita terhadap berbagai serangan dari luar, yaitu serangan-serangan apakah itu parasit, virus, bakteri, kuman, gitu ya, ataupun jamur sekalian. Jadi dari penelitiannya itu setiap hari kita akan terang oleh seluruh hewan-hewan mikro ini setiap hari sebanyak jutaan dari hewan-hewan kecil ini. Nah, kalau imun kita baik ya kita tidak mudah terkena penyakit gitu. Jadi memang penting sekali kita untuk dapat menjaga supaya imunitas kita ini tetap optimal dan dapat apalagi terutama di zaman pandemi sekarang ini bahwa kita memang harus tahu nih bagaimana caranya supaya kita dapat meningkatkan imunitas kita baik mulai dari anak-anak sampai dewasa nanti. Ya, silakan next. Nah, jadi kalau misalnya kita bicarakan soal kalau para peserta webinar siang ini, kalau kita bicarakan soal imunitas, pasti sudah mikirnya, oh kalau gitu pasti makanannya harus bergizi. Memang betul. Jadi kita yang pertama kali yang diingat pasti harus makanan yang bergizi. Tampak seperti gambar bahwa makanan yang bergizi adalah makanan yang bervariasi, yang termasuk dalam gizi seimbang. Sebenarnya kita semua sudah tahu, tapi bagaimana sebenarnya cara untuk bisa mencukupi seluruh nutrisi dalam setiap harinya. Nah, ini nanti kita bahas spesiali untuk anak-anak ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara gizi, itu untuk tidak hanya untuk meningkatkan imunitas saja, tidak hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh saja tujuannya, tetapi untuk anak-anak kecukupan gizi ini penting sekali mulai diberikan dari awal karena ini menjadi sebagai modalitasnya dalam perkembangan dan pertumbuhannya nanti sampai dewasa. Jadi kecukupan gizi anak itu sudah merupakan bekalnya nanti untuk dibawa sampai dewasa. Apa saja? Ini akan menentukan bagaimana ketahanannya secara fisik atau survivalnya nanti dari mulai dari sejak anak-anak sampai dewasa nanti, karena dari depan saya sudah sampaikan bahwa begitu banyak infeksi yang terjadi di sekitar kita, dan ini kecukupan gizi ini akan dapat membantu bagaimana supaya kita tahan terhadap kena infeksi-infeksi. Kemudian juga ketahanan kita terhadap sindroma metabolik. Apa itu sindroma metabolik? Sindroma metabolik adalah kumpulan dari gejala-gejala yang merupakan penyakit-penyakit yang sering diderita oleh orang-orang yang sudah dewasa atau lanjut usia, seperti diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, kemudian dislipidemi atau kolesterol, lalu kemudian dapat berlanjut menjadi serangan jantung dan stroke.
Nah, kecukupan gizi pada anak juga penting untuk pertumbuhan fisiknya, karena jika kurang atau tidak cukup gizinya, maka dalam jangka pendek bisa terjadi wasting. Wasting bisa dilihat dari bentuk berat badannya yang kurang, gitu. Kemudian jika berlangsung lama, jika gizinya kurang berlangsung lama, maka dapat terjadi stunting. Nah, stunting ini lebih berat lagi masalahnya nanti, baik itu dalam perkembangan, baik itu dalam pertumbuhannya. Baik dilihat dari tinggi badannya, berat badannya, maupun perkembangan dari otaknya, jantungnya, organ-organnya nanti secara keseluruhan juga akan terganggu. Kemudian perkembangan mentalnya juga, performanya, produktivitasnya juga. Produktivitas ini juga penting. Bagaimana jika gizi yang cukup pada saat awal itu akan mampu membuat anak-anak dapat memperoleh pekerjaan yang baik, kemudian dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, kemudian dapat mengasah kemampuannya untuk memperoleh keahlian-keahlian baru, lalu kemudian secara lingkup besarnya dapat membantu peningkatan perekonomian negara. Jadi kecukupan gizi mulai dari anak-anak itu akan berpengaruh terhadap mereka sepanjang hidupnya sampai dewasanya nanti, bahkan sampai dia siap untuk bereproduksi. Nah, silakan slide. Kemudian apakah kecukupan gizi ini memang dari anak-anak saja, Dok? Ternyata tidak. Sebenarnya jauh lebih mundur lagi daripada ketika kita memikirkan gizi anak. Ya. Sebenarnya gizi yang sudah harus kita penuhi itu adalah sejak ada yang namanya gizi 100 hari pertama, yaitu sejak dari ibu ibu mengandung. Gitu. Jadi gizi ibu hamil pun juga sudah berpengaruh terhadap perkembangan janin yang di dalam rahim ibunya. Jadi bagaimana status gizi anak nanti itu sudah dipengaruhi sejak dari trimester pertama, ada beberapa gizi yang harus dipenuhi, seperti pada gambar, ya 1000 hari pertama ya, saya minta maaf salah ketik ya, 1000 hari pertama. Jadi 9 bulan di saat kandungan itu, kemudian itu sekitar 270 hari, kemudian sejak lahir sampai 2 tahun itu sekitar 750 hari. Jadi totalnya 1000 hari pertama. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa dibutuhkan folat atau vitamin B9, vitamin D, kemudian di setiap trimester ibu juga harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizinya, baik dalam gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, maupun gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Ya, silakan slide. Ya, nah sekarang apa saja sebenarnya zat gizi yang diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh anak? Nah, sebelum sampai di sini slide, yang harus kita pikirkan pertama adalah apa saja zat gizi yang diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang anak. Karena ketika zat gizi yang diperlukan tumbuh kembang ini sudah cukup, maka kita baru akan berpikir untuk bagaimana cara meningkatkan imunitasnya. Karena jika gizinya sudah cukup untuk tumbuh kembangnya baik, anak-anak tumbuh kembangnya menjadi baik, maka itu bisa dikatakan bahwa sel-sel imunnya pun juga optimal di sana. Tinggal baru kita pikirkan bagaimana caranya supaya lebih meningkat lagi. Silakan slide. Ini adalah tabel gizi tumbuh kembangnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sesuai usia, ini ada jenis-jenis makanan yang bisa diberikan secara bertahap. Kita bisa lihat dari tabel ini bahwa dari 0 sampai 6 bulan diberikan ASI saja hingga dilanjutkan sampai 24 bulan. Ini sesuai kembangnya, sesuai juga dengan kebutuhan bayinya ya. Kemudian setelah masuk usia 6 bulan, mulai diberikan ASI, yaitu seperti bubur saring, atpure, emas gitu ya. Kemudian setelah 8 bulan, ini juga mulai diberikan makanan-makanan yang bisa dipegang oleh anak-anak. Jadi namanya finger food yang bisa digenggam sendiri. Nah, teksturnya juga bertahap, jadi semakin kental gitu ya. Kemudian dalam usia 1 tahun sampai 2 tahun, anak-anak sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga. Jadi mengikuti dari makanan apa yang ibu-ibu masak di rumah. Kemudian setelah lewat dari 2 tahun sampai 3 tahun sudah bisa diberikan selain dari makanan pokoknya,
sudah bisa diberikan buah dan sayuran sebanyak 1 mangkok atau jus setengah gelas setiap harinya. Kemudian seperti itu terus sampai ditingkatkan secara bertahap baik jumlahnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang penting untuk dilihat bahwa pemberian makan anak itu ada jumlahnya, ada teksturnya gitu ya. Jadi tidak bisa kita lompat atau memberikan yang lebih banyak memberikan yang lebih banyak makanannya saja atau buahnya saja, itu tidak bisa seperti itu. Harus diingat lagi bahwa lambung anak-anak itu masih kecil. Jadi kalau misalnya 6 bulan ke atas itu kita fokusnya hanya dia tidak makan, kurang makan gitu ya. Nah, padahal memang kebutuhannya masih sangat sedikit, seperti 1-2 sendok saja setiap diberikan makan. Sementara ASI-nya pun masih terus lanjut. Jadi kalau fokus kita hanya dari makanannya saja, kita banyakin makan, ternyata ASI-nya malah kurang. Jadi di sini kita bisa jadikan panduan untuk pemberian makan untuk anak-anak dari 0 sampai nanti 2 tahun ke atas. Silakan slide. Nah, apa saja zat gizi makro? Ya, kalau misalnya dari IDAI kita bisa tahu bahwa komposisi yang diinginkan untuk pemberian makan anak yaitu ini sama juga dengan dewasa, yaitu karbohidrat 50%, protein sebanyak 20%, dan lemak sebanyak 30%. Nah, bisa dilihat dari gambar piring ini ya. Ini untuk karbohidratnya bisa kita pilih berupa buah-buahan dan sayuran yang bervariasi, kemudian pilih jenis-jenis karbohidrat yang mengandung banyak serat seperti jenis gandum utuh. Boleh kalau ada nasi, hanya ada nasi boleh, nggak apa-apa diberikan juga. Kemudian proteinnya cukupi kebutuhan proteinnya yang 20% tadi. Pilihlah yang daging-daging yang tidak berlemak, kemudian ayam berikan ayam yang tanpa kulit kalau lebih baik ya. Kemudian hindari frozen food. Gitu. Hindari banyak pemberian makanan yang langsung yang diberikan berupa frozen food seperti nugget kah, atau sosis, atau smoked beef gitu ya. Kemudian usahakan untuk dapat mengkonsumsi ikan 2 kali dalam seminggu, salah satunya adalah ikan laut dalam atau ikan berlemak. Nah, kemudian minum air putih yang disesuaikan seperti tabel tadi. Kalau kita lihat dari piring ini, ada yang kurang sebenarnya, yaitu lemaknya mana ya dok? Gitu. Nah, makanya saya tambahkan untuk gambar yang satu lagi, kita harus juga mencukupkan lemak 30% yang berupa lemak sehat seperti dari ikan laut dalam, kemudian alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga minyak-minyak dari sayur. Hindari lemak trans ya, seperti terlalu banyak pemberian fast food, seperti fried chicken, burger, gitu ya. Kemudian snacking yang terlalu banyak, kue, gorengan, pizza, kemudian atau margarin, dan hindari lemak jenuh yang terdapat di butter, krim, dan keju. Jangan lupa untuk anak-anak, lemak ini penting untuk pertumbuhannya, terutama untuk perkembangan otaknya. Jadi, tetap bisa dipenuhi. Silakan slide. Nah, selain itu dari zat gizi tadi, tumbuh kembang yang optimal juga dipengaruhi oleh lingkungan bersih, non-polusi, non-rokok. Jadi kalau ada ayah-ayah, bapak-bapak yang merokok, itu sebaiknya dihentikan atau berusahalah untuk tidak merokok di rumah. Meskipun merokoknya di luar rumah juga sebenarnya tetap dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dan juga masalah kesehatan pada anak karena asapnya, debunya juga akan menempel di pakaian bapaknya. Kemudian lagi perasaan aman dan nyaman di rumah juga harus dijaga karena ini juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang optimal anak dan aktivitas mata dan terkena sinar matahari yang cukup, kemudian kecukupan tidur untuk anak sebanyak 9-10 jam sehari, lalu usahakan dapat aktivitas fisik atau olahraga juga untuk anak-anak sekitar 30 menit per hari. Silakan slide. Nah, kita tahu dari mana untuk melihat apakah tumbuh kembang anak kita ini optimal atau belum, dok? Gitu.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu atau peserta webinar lainnya juga harus bisa mulai belajar dalam plotkan berat badan dan tinggi badan dari anak ke dalam chart ini, dalam graf ini. Kalau kita lihat bahwa tumbuh kembang yang baik adalah yang warna hijau atau yang berada di Z-score 0, di sebelah kanan kita bisa lihat ada angka-angka 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Maka yang diharapkan untuk tumbuh kembang yang baik, yang optimal adalah yang di 0, yang di warna garis hijau. Nah, usahakan untuk dapat berada ketika memplotkan berat badan anak, jadi kita bisa lihat di bawah, di bagian garis bawah, itu adalah panjang atau tinggi badan anak, panjang badan anak. Kemudian di baris yang sebelah kirinya adalah beratnya anak. Jadi kita masukkan saja tingginya berapa, beratnya berapa, lalu kita kasih titik. Nah, jika titiknya mengikuti garis hijau atau sejajar dengan garis hijau dan masih di dalam lingkup garis kuning, itu merupakan tumbuh kembang yang baik. Nah, jadi patokannya adalah garis yang hijau. Nah, ketika kita ikutin terus ya dalam usia 4 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, kemudian ternyata ada satu masa yang titiknya melenceng gitu, tidak sejajar lagi dengan garis hijau. Nah, itu harus segera dikonsultasikan kepada dokter atau pada kader-kader di posyandu ya. Karena itu sudah ada tanda apakah itu kurang gizi atau kelebihan gizi pun juga tidak. Nah, kita lanjutkan slide ini juga ada yang untuk perempuan. Ya. Sebenarnya skor grafik ini banyak ya, banyak grafik ini banyak. Tidak hanya ini saja yang bisa diplotkan, tapi ini cukup mewakili untuk untuk menjadi panduan dalam melihat tumbuh kembang anak. Silakan slide. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa sih ternyata anak kita kekurangan gizi. Nah, lalu bagaimana dok jika kekurangan gizi apa yang terjadi? Maka berat badan tidak naik sesuai chart. Jadi ketika kita masukkan ke grafik yang tadi, berat badannya tidak sesuai dengan garis patokan hijau tadi. Kemudian target kenaikan berat badan tidak sesuai. Nah, ini bisa dikatakan kekurangan gizi. Kita bisa lihat bahwa di usia 0 sampai 3 bulan, itu kenaikan berat badannya setidaknya 800 sampai 1 kg per bulan. Kemudian 4 sampai 6 bulan setidaknya meningkat sebanyak 600 gram per bulan. Lalu di antara 7 sampai 9 bulan peningkatannya sebanyak 400 gram per bulan. Lalu 10 sampai 12 bulan peningkatannya 200 sampai 300 gram per bulan, dan kemudian di saat usia 1 sampai 2 tahun diharapkan kenaikan berat badannya 1 sampai 2 kg per tahun. Nah, sekarang kenali dulu tanda-tanda kurang gizi. Kadang-kadang nggak kelihatan. Kita sering bilang bahwa anak-anak hanya kurus aja, memang orang tuanya kurus juga dok gitu. Lihat dulu tanda-tandanya, apakah anak terlihat lesu dan lemas, tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, lalu menjadi tidak nafsu makan, kemudian penambahan tinggi hanya sedikit, lalu tampak sangat kurus, dan tidak banyak dan ketika kelihatannya kita tahu bahwa anak tidak banyak makan, namun kok tampaknya gendut gitu. Tetapi saat kulitnya ditekan, maka kembalinya kulit kulit kembalinya menjadi lambat. Jadi pada saat kita tekan harusnya kan cepat kembali ya bentuk kulitnya. Tapi jika lambat, nah itu adalah salah satu tanda-tanda kekurangan gizi. Kemudian ketika cek IQ-nya, maka dalam masa depannya pun IQ-nya akan lebih rendah jika hal ini tidak segera ditangani dengan baik. Ya, silakan slide. Nah, lalu berbeda lagi dengan kelebihan gizi. Banyak juga yang bilang bahwa anak-anaknya kelihatan cabi, lucu, gemuk gitu ya. Nah, tapi ketika berat badan melebihi target tampak pada chart, maka kita juga harus hati-hati. Karena jika dibiarkan anak-anak menjadi overweight atau obesitas, maka ketika usianya dewasa, itu akan lebih mudah terkena sindrom metabolik dan lebih mudah juga gemuk pada saat dewasanya.
Ya, sindrom metabolik tadi di awal saya sudah singgung bahwa adalah contohnya seperti penyakit kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dislipidemi atau kolesterol, lalu bisa mengarah kepada penyakit jantung dan stroke. Jadi jangan terlalu terlena melihat anak yang lucu, gemuk gitu ya. Jadi ternyata tidak sehat juga. Silakan slide. Nah, setelah kita bahas tentang zat gizi makro yang tadi, ya, karbohidrat, protein, dan lemak, kita juga akan bicara soal mikro, zat gizi mikro yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kita lihat di sini adalah vitamin dan mineral. Kemudian vitamin yang harus dicukupkan ya semuanya, A, B, C, D, E, dan E. Dan yang ada garis panahnya adalah yang saat ini ketika masa pandemi ini disarankan untuk dapat dipenuhi agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak, yaitu dari vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Kemudian dari mineralnya kita bisa lihat bahwa yang harus dicukupkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak adalah besi, zinc, dan yodium. Banyak sekali pasien-pasien yang ditemukan bahwa kadar besinya atau sel darah merahnya itu rendah atau anemia ya. Nah ini sangat sangat berdampak kepada perkembangan otaknya. Nah untuk dapat memenuhi asupan zat besi itu kita bisa dapatkan dari sumber-sumber makanan hewani seperti ikan, seafood yang lainnya, kemudian dari daging, lalu kemudian dari unggas seperti ayam atau bebek gitu ya. Jangan lupa juga bahwa ada yang namanya penghambat atau yang menghambat penyerapan besi sehingga tidak optimal di usus kita. Nah, apa itu? Yaitu serat atau kandungan-kandungan seperti tanin dan fitat yang ada di teh atau di coklat gitu. Jadi jangan terlalu banyak memberikan anak-anak minum teh manis atau ya istilahnya dari teh gitu ya, karena itu dapat menghambat penyerapan zat besi yang didapatkan dari protein hewani. Justru besi dan zinc serta iodium ini sangat penting untuk perkembangan otaknya anak-anak. Kalau dari sumber vitamin tadi bisa dilihat sendiri, itu adalah sumber-sumbernya yang paling banyak mengandung vitamin-vitamin tersebut, jadi bisa dipilih di antaranya. Silakan slide. Nah, kemudian secara lebih khusus lagi, makanan apa saja nih yang dapat meningkatkan imun anak kita? Yaitu yang pertama dari makanan-makanan yang mengandung probiotik. Salah satu contohnya adalah yogurt misalnya. Dari penelitiannya, yogurt ini dapat menurunkan risiko demam, infeksi telinga, dan radang tenggorokan menjadi menurun pada anak-anak juga. Kemudian kita bisa lihat bahwa besi juga dapat meningkatkan kelancaran oksigen dan zat gizi karena besi ini berguna untuk sel darah merah. Sel darah merah kita tahu bahwa gunanya adalah untuk menghantarkan oksigen ke seluruh organ dan zat gizi ke seluruh tubuh kita. Kemudian juga berguna dalam membentuk enzim-enzim dan persyarafan. Lalu zinc penting sekali untuk sintesis atau pembentukan DNA, pembentukan saraf, pembentukan otak, terutama di daerah hipokampus, yang gunanya untuk perkembangan kognitif atau proses belajar, lalu behavior atau sikap dan perkembangan mentalnya, kemudian psikomotornya, jadi gerakan-gerakan motorik, gerakan motorik halus dan kasar itu juga dipengaruhi oleh asupan dari zinc. Kemudian yodium juga penting untuk hormon tiroid dan persyarafan. Jadi ini sangat penting dicukupkan untuk kebutuhan anak. Kemudian dari vitamin A, C, dan D ini juga dapat meningkatkan imun karena dapat menurunkan jumlah kematian akibat diare dan campak untuk vitamin A, menurunkan gejala pneumonia atau sesak napas, infeksi sesak napas, dan mempercepat penyembuhan. Kemudian vitamin C juga dapat menurunkan kejadian, keparahan, dan kematian akibat pneumonia atau sesak napas, dan common cold atau juga demam. Ya. Kemudian vitamin D juga menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan. Ya, silakan, slide.
Nah, banyak juga ibu-ibu yang bingung ini anak-anaknya tidak mau mandok katanya gitu ya. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan untuk melihat penyebabnya, apa penyebabnya anak-anak tidak mau, tidak nafsu makan. Banyak yang tidak mau ini, tidak mau itu. Nah, tapi ini adalah salah satu contoh menu gizi seimbang yang sehat yang dapat diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mau lihat memberikan makanan nasi, maka bisa kita bentuk ya seperti kucing gitu ya. Kemudian atau kita langsung bungkus ke dalam satu kali kunyah itu sudah masuk semua seperti ada telurnya, ada nasinya, juga boleh berikan sosisnya sekali-sekali kalau memang sulit makan atau dicampur dengan sayur-sayuran. Di situ bisa dimakan wortel sekalian, koli ya. Kemudian juga bisa diberikan seperti tahu tempe. Tahu tempe juga merupakan sumber protein nabati yang baik. Kita bisa bentuk seperti bola-bola atau sate gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu, oh saya nggak kreatif dok, saya nggak bisa bikin gambar kucing atau seperti apa itu. Nah, kita beli saja piringnya seperti yang gajah itu. Beli saja piring yang lucu, kemudian kita masukkan di sana buah-buahannya, lalu apakah di situ ada quakernya, ada oatmeal-nya gitu. Atau bisa juga untuk snack-snacknya selain buah, kita bisa bikin roti yang dibikin lucu, kemudian juga pancake yang dibikin menarik. Jadi anak-anak pun juga dapat membantu karena mereka senang untuk melihatnya. Triknya adalah berikan makanan yang warna-warni, kemudian yang bentuknya lucu-lucu, tapi tetap gizi seimbang. Silakan slide. Nah, selain kita bicara gizi, untuk meningkatkan imun juga pastinya para peserta webinar juga sudah memikirkan bahwa vitamin apa ya yang diberikan untuk anak-anak gitu. Nah, sebenarnya suplementasi vitamin ini tetap harus tergantung kebutuhan. Ya, tidak ada rekomendasi pemberian vitamin rutin baik itu kepada anak-anak. Karena untuk pemberian vitamin idealnya tetap harus dilakukan pemeriksaan dulu jika terbukti kekurangan kadar vitamin di tubuh baru diberikan tambahan suplementasi vitamin. Nah, dari WHO terkait dengan pandemi COVID-19, maka memang WHO ada menyarankan sedikit untuk pemberian vitamin A, C, dan D. Tapi ini pun juga dalam pemberian dosis yang harian saja. Jadi tidak perlu dosis yang tinggi-tinggi. Kemudian jika minum susu formula, jika anaknya minum susu formula lebih dari 500 ml per hari, tidak perlu ditambahkan vitamin karena di dalamnya sudah terfortifikasi atau sudah ditambahkan multivitamin. Kemudian pemberian vitamin jangan berlebihan dan jangan double. Jadi lihat labelnya. Kadang-kadang kita beli multivitamin 2 gitu ya. Kemudian ternyata dua-duanya sudah terkandung vitamin yang sama. Jadi artinya dosis yang diberikan jadinya bertambah. Ya, slide. Nah, ini adalah angka kecukupan gizi 2019. Kita bisa dilihat di sini berapa banyak vitamin yang bisa diberikan untuk anak-anak. Ini bisa dilihat dari sesuai usianya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa rekomendasi vitamin tidak ada, tidak perlu jika makanannya bisa. Jadi anak-anak jika makanannya sudah cukup, lalu berat badannya, tinggi badannya baik, kemudian pemberian jenis makanannya pun bervariasi. Jadi anak memang tumbuh kembangnya bagus, tetapi ternyata bagusnya itu beratnya nambah, tingginya nambah, tapi ternyata gizi mikronya itu kurang gitu karena diberikan makannya selalu dengan gorengan kah atau dari sosis saja atau dari nugget saja gitu. Nah, makanya kita perlu untuk terus berusaha mencukupkan kandungan gizi mikro, yaitu yang makanan-makanan yang mengandung vitamin. Nah, terkait dengan COVID-19 untuk ibu-ibu yang menyusui, ini ada panduan dari UNICEF, yaitu ASI tetap diberikan. Jadi untuk ibu-ibu yang mengasihi tetap dapat memberikan ASI-nya, karena sampai saat ini penelitiannya bahwa coronavirus tidak melewati sawar ASI.
Kemudian, tetapi tetap harus diperhatikan kewaspadaan dari ibunya. Jadi ibu tetap memakai masker, kemudian menjaga mukanya jangan terlalu dekat dengan anaknya, kemudian mencuci tangan. Kemudian untuk anak-anak usia di atas 6 bulan tetap diberikan MPASI yang mengandung 4 bintang. Kita tahu 4 bintang ini isinya adalah karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan sayur. Ya. Dari ini saya juga beberapa kali banyak menemukan kesalahpahaman terhadap 4 bintang, bahwa sebenarnya bukan bintangnya 4 yang artinya yang paling baik gitu. Jadi kalau saya sempat lihat di bukunya bahwa ditulis di sana bahwa bintang 1 itu karbohidrat, bintang 2 itu protein hewani, bintang 3 protein nabati, bintang 4 sayur. Nah, banyak yang mengartikan bahwa oh kalau gitu sayur yang diberikan lebih banyak, sayur yang banyak karena sayur bintangnya 4. Sebenarnya bukan begitu, ya. Itu arti yang salah. Jadi justru ketika kita sudah sampai ke sayur, barulah disebut menu 4 bintang. Artinya menunya lengkap. Jadi karbohidratnya ada, protein hewani, protein nabati, sayur, baru itu namanya menu 4 bintang. Artinya ke semua bintangnya dapat gitu. Tapi bukan berarti yang bintangnya 2 lebih jelek daripada bintang 4, bukan. Justru sebaliknya, bahwa protein hewani dan nabati itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu juga ya, di atas 6 bulan juga tetap dilanjutkan ASI dan air putih sesuai kebutuhannya. Kemudian cemilan sehat buah dan sayur diberikan pada anak-anak dan hindari makanan cepat saji, lebih sehat jika ibu-ibu masak di rumah. Silakan, next. Nah, karena kita menyinggung soal daya tahan tubuh, juga tidak bisa lepas dari soal vaksinasi. Saya singgung sedikit bahwa tetap untuk perlindungan imunitas anak, ini imunisasi tetap harus dipenuhi sesuai dengan jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017 sesuai dengan usianya. Karena jika vaksinasi berhenti, misalnya karena kita takut bahwa di luar pandemi saya jadinya tidak memvaksinasi anak saya gitu. Nah, itu sudah ada bahwa apa namanya? Justru nanti penyakit-penyakit yang sudah ditekan dengan vaksin malah akan menimbulkan wabah juga seperti corona. Jadi kemarin sempat beberapa wabah muncul kembali seperti polio, campak, diare, sebenarnya sudah vaksin. Sama seperti corona, kita juga menunggu vaksinasinya. Jadi jangan sampai menunggu corona selesai, menunggu corona dapat vaksinnya, malah melupakan vaksin-vaksin yang sudah ada. Yang juga sama saja juga harus divaksin untuk dapat menghindari wabah-wabah lainnya yang nanti bermunculan jika kita menunda-nunda vaksin untuk anak-anak. Ya, begitu. Demikian sepertinya saya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kembalikan ke Dr. Hafez. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama Dr. Yohan. Saya ngomong. Ya, Dr. Yohan atas presentasi yang disampaikan, ya, bagus sekali dan menarik sekali presentasi yang disampaikan, ya, sampai membuat saya menjadi lapar. Mohon maaf. Ya, oke. Jelas ya? Ya. Ya, Dr. Yohan, terima kasih presentasinya menarik sekali tentang gizi seimbang. Ya, pada pandemi COVID pada saat anak. Mohon maaf ya, agak berbunyi. Ya, tidak apa-apa, Dok. Ya, bagus ya. Oke. Ya, Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada nih, Dok. Ada 4 pertanyaan ya. Mungkin saya akan bacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang pertama, ya, jika anak usia kurang dari 1 tahun pernah menderita gizi kurang, apakah masih bisa meng-catch up atau menyusul kekurangan gizinya agar pertumbuhannya optimal? Ya, tentu saja masih bisa ya.
Jadi ketika anak itu terdeteksi kekurangan gizi di saat usia 1 tahun, itu nanti langsung diberikan apa namanya? Kita bisa catch up untuk perbaikan gizinya terlebih dahulu, kemudian nanti baru untuk peningkatan berat badan. Oh, itu bisa dok ya. Ya, Tidak perlu ada minum vitamin tambahan atau makanan-makanan tertentu untuk menyusul catch up-nya itu dok. ya. Jadi kita harus jadi gini, pertama kita harus lihat dulu ini penyebabnya apa gitu ya. Penyebab kurang gizinya apa. Kalau misalnya ada dari masalah penyakit, misalnya infeksi yang lama atau diare yang lama, itu kan akan banyak gizinya terbuang gitu. Apakah masalah asupannya yang kurang atau terbuangnya yang banyak atau kebutuhannya yang tinggi. Jadi kalau ada pasien-pasien yang misalnya sering sakit ya, misalnya infeksi lama atau misalnya penyakit-penyakit kronik seperti itu. Kemudian diare seperti itu. Nah, itu kebutuhan tubuhnya itu tinggi. Jadi ketika asupannya dapat sekian, maka langsung dipakai untuk tubuhnya tinggi. Sehingga untuk pertumbuhannya nanti berkurang jadinya. Jadi terdeteksinya kurang gizi. Nah, kalau gitu nanti itu jadi bagian dari terapi malnutrisi gitu. Oh, Jadi terapi bisa kita terapi baik kerjasama dari dokter anak juga dan dokter spesialis gizi juga untuk terapinya. Jadi ada tahapannya nanti. Kita lihat di status gizinya ini sedang berada di kurang gizi yang seberat apa gitu. Kemudian nanti memang kita akan tambahkan vitamin. Gitu. Tentunya tidak vitamin duluan ya gitu dok ya, karena vitamin sendiri itu dibawa di dalam tubuh itu dibawa oleh ada beberapa asam amino atau protein. Jadi yang bawa vitamin untuk supaya dapat berperan di tubuh itu juga protein. Jadi kita usahakan zat gizi makronya dulu, kemudian sekaligus nanti baru jika sudah kecukupannya persentasenya sudah cukup, baru kita tambahkan sekaligus berbarengan dengan vitamin. Jadi tidak vitamin dulu gitu ya. Iya, karena kan persepsi orang tua kebanyakannya zaman now ya, lebih bagus lah karena kasih vitamin, baca bungkus labelnya sudah banyak kandungan nutrisinya, vitamin aja cukup, gak usah makan makanan yang lain. Nah, itu yang harus diubah dok ya. Atau ada juga yang ini vitamin kan sering ya bilang vitamin untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, sebenarnya lihat dulu penyebab nafsu makannya turun apa. Misalnya rumahnya ternyata nggak kondusif keadaannya, gitu. Atau dia sariawan misalnya kan juga bisa ya. Jadi itu salah satu. Oke dokter, terima kasih dokter Yohan. Nah ini pertanyaan kedua ya di grup di chatroom dok ya. Assalamualaikum dokter Yohan, saya Ulfa dari Akbit Latansa, Masyuro Banten mau bertanya. Bagaimana caranya agar anak usia 2 tahun mau makan nasi? Karena keponakan saya umur 2 tahun tidak ingin makan nasi, tapi sangat hobi minum susu formula. Dan juga bagaimana agar kecukupan gizi anak bisa seimbang, sementara ekonomi keluarganya kurang. Mohon solusinya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ibu Ulfa ya. Jadi gini, penting sekali kita untuk memperhatikan pada saat pengenalan makan anak gitu. Jadi pada saat pengenalan anak usia 6 bulan itu sudah penting sekali. Makanya disarankan itu ketika usia 6 bulan itu sudah diberikan gizi seimbang langsung. Jadi masih misalnya diberikannya bubur saring. Bubur saringnya sudah langsung dicampur dengan protein hewani, protein nabati gitu. Supaya anak-anak itu bisa merasakan merasakan berbagai macam rasa dari makanan. Gitu. Jadi kalau misalnya kebiasaan makan itu sudah sudah salah dan berlangsung lama, dan salah satunya misalnya dari orang tuanya sendiri nih awalnya, misalnya anaknya nggak mau makan, ya udah kasih sufor aja dulu, yang penting kenyang gitu. Dan tidak distimulasi kembali untuk makanannya, maka akhirnya anaknya sendiri pun juga mengadaptasi pola yang tersebut, pola yang sama yang seperti yang diberikan kepada dia. Jadi akhirnya dengan kebiasaan minum susu formula,
makanan pun rasanya pun juga dia tidak terbiasa lagi salah satunya. Atau kalau misalnya hanya masalahnya nasi, ya berarti kita juga bisa berpikir untuk memenuhi karbohidrat yang lain sebenarnya. Kalau dari pertanyaannya hanya nasi, sebenarnya Ibu Ulfa bisa bikin dari kentang, bisa bikin dari ubi gitu ya. Nah, tapi memang kalau yang lauk kan kita orang Indonesia kan makannya pakai nasi. Jadi tentu saja pasangannya bagaimana bisa masuk lauknya jika nasinya pun nggak mau anaknya. Jadi salah satunya adalah pertama susu formulanya dibatasi dulu gitu. Nggak apa-apa anaknya misalnya nangis gitu ya atau tantrum jadinya itu tidak apa-apa sebenarnya. Kita temenin, jadi kita temenin sampai selesai tantrumnya, tapi ini demi untuk mengubah pola makannya kembali. Kemudian jadwal jam makannya juga penting. Kemudian karena anak yang tidak terbiasa makannya di jam yang terjadwal, itu dia tidak bisa merasakan lapar atau haus gitu. Jadi ketika makanan diberikan sesuai jadwalnya, ini juga dapat melatih respon lapar dan haus dari anak tersebut. Ya. Kemudian yang intinya juga adalah untuk pengenalan makan itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh ada suasana traumatik pada anak-anak. Ya, jadi jangan ngemil juga gitu. Jadi coba dulu Ibu Ulfa ya, coba makannya itu ketika jam makan bersama kita keluarga. Nah itu ditahan susu formulanya. Dia nggak boleh minum susu formula dulu sampai makan. Berapapun makanannya, baru kemudian susu formulanya. Begitu juga dengan cemilannya. Ya, Ya, karena ya biasanya begitu kan dok. kalau masyarakat kita ya, kalau lihat anak tantrum nangis, sudah kasih aja lah apapun yang dia inginkan ya. Nah, Nah, itu yang mindset betul. biar dia diem. Nah, berarti kita harus mengubah mindset anak memang ya, kalau di bawah balita usia 5 tahun memang cukup berat, tetapi memang ini perjuangan ya untuk orang tua supaya bisa memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya. Ya, terima kasih Dr. Yohan. Ada lagi nih pertanyaan lagi ya. Pada grafik pertumbuhan WHO, apakah harus selalu ada di garis hijau? Dan bagaimana penilaian untuk anak dengan berat bayi lahir rendah? Oke, berat bayi lahir rendah atau bayi-bayi prematur juga itu punya chart sendiri ya. Jadi nanti bisa ke dokter anak untuk belajar untuk chart bayi prematur gitu ya. Nah, pertanyaan yang sebelumnya tadi adalah gini, memang tidak wajib harus titiknya di garis hijau ya, tetapi di bawahnya atau di atasnya pun masih baik, masih boleh. Jadi kalau dilihat dari grafiknya tadi ada 0, 1, 2, 0, min 1, min 2. Jadi kalau misalnya masih di jarak 1 sampai min 1, itu masih bagus tumbuhannya, masih tidak apa-apa. Asalkan titiknya terus mengikuti sejajar dengan, jadi kalau ini garis hijaunya, maka jika titiknya di bawah tapi terus mengikuti garis hijau, gitu ya, nggak melenceng ke kanan, ke bawah gitu ya. Nah itu merupakan tumbuh kembang yang baik. Tapi yang harus diperhatikan jika titiknya melenceng, harusnya si garis hijaunya naik, kok ini titiknya malah mendatar gitu ya. Nah itu artinya berat badannya tidak naik atau berat badannya tidak naik sesuai target. Itu coba konsultasikan ke dokter anak. Oke, terima kasih Dokter Yohan ya. Ini banyak sekali yang bertanya ini ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya ya, izin bertanya dok, apakah menentukan status gizi anak sudah cukup dengan memakai tabel tinggi dan berat badan? Bagaimana jika memakai IMT dok? Ya, untuk anak-anak itu lebih baik menggunakan tabel yang tadi, menggunakan grafik tadi. Ya, kalau IMT itu cukup bagus juga, ya boleh. Kalau memakai IMT boleh jawabannya menurut usia. Jadi apa namanya ya? Jadi bisa dimasukkan ke dalam rumus ya, rumus IMT tadi. Cuma kalau yang dari grafik, saya sih lebih merekomendasikan yang grafik tadi supaya kita bisa tahu bagaimana perkembangan penambahan berat badannya gitu. Oke dok, gitu. Oke, terima kasih Dok Rehan. Pertanyaan selanjutnya nih dok ya, apakah tinggi badan orang tua, ya tinggi badan orang tua berpengaruh terhadap tinggi anak dok? Ya, bagaimana untuk memaksimalkan tinggi pada anak dengan memang genetik dari orang tuanya tidak bisa tinggi dok? Seperti apa dok?
Ya, secara genetik jawabannya ya. Tinggi orang tua berpengaruh terhadap tinggi anak, ya. Itu namanya istilahnya tinggi potensi genetik. Gitu. Jadi memang ada peran genetik di sana. Untuk menambah tingginya supaya optimal, memang ada terapi-terapi seperti penambahan hormon seperti itu, ya. Itu tapi tetap dalam pengawasan dokter, ya. Jadi nanti kalau untuk itu ada memang terapinya, tetapi nanti diberikan dari terapi dokter anak. Kalau kayak minum Boleh susu tuh. endokrin anak. Kalau susu ya, jadi kalau misalnya kita, oh anaknya berarti harus main basket gitu ya, anaknya harus minum susu yang tinggi kalsium yang segala macam, ya. Nah itu dia akan mencapai tinggi optimal genetiknya, tetapi tidak akan sulit untuk melebihinya gitu. Jadi kalau kedua orang tuanya tidak terlalu tinggi, maka dia punya jatah gitu loh, punya jatah secara genetik tingginya sekian, tapi dia tidak bisa melampauinya gitu. Nah itu bisa dibantu untuk memperkuatnya atau meningkatkannya itu dengan terapi-terapi, salah satunya terapi hormon. Sampai batas usia berapa sih dok? Pada usia remaja tuh kira-kira tinggi badan itu maksimalnya segitu. Kalau misalkan usia 20 tahun misalkan tidak bisa tambah tinggi lagi, apakah masih bisa misalkan di bawah usia 20 tahun tetap menambah tinggi berat badan? Tinggi badan. Tinggi badan ya. Di bawah 20 tahun bisa, sampai 21 akan berhenti. Oh, 21 maksimal berhenti ya. 21 akan berhenti. Ya. Nih ada lagi dok nih pertanyaan di grup chat ya. Ada balita usia 18 bulan, makannya langsung ditelan, tapi makannya cukup 4 bintang. Ini baik atau tidak, dok? Makannya gimana, dokter? Makannya langsung ditelan. Tapi makannya cukup gizi 4 bintang. Ini kayak pertanyaan dari peserta nih, dok ya. Di chat room ada balita 18 bulan, dia makannya langsung ditelan. Tapi memenuhi gizi 4 bintang. Baik apa tidak, dok? Dia karbonya ini makannya nasi aja. Oke. Jadi masalahnya langsung ditelannya ya? Iya, langsung ditelan, nggak dikunyah atau gimana gitu. Gimana ya? Berarti untuk usia 18 bulan ya? Nah, 18 bulan. Sebaiknya dari seperti tabel apa? tadi, nah, kalau dilihat dari tabel tadi kan untuk usia 1 tahun ke atas sudah boleh diberikan makanan keluarga. Artinya tidak perlu yang lunak lagi atau nggak perlu yang lembut lah gitu ya. Jadi memang itu bagus juga untuk perkembangan makanannya. Jadi sebenarnya pemberian makan itu kenapa harus ditingkatkan bertahap, baik itu jumlah maupun teksturnya, adalah supaya dia belajar mengunyah, menggerakkan rahangnya ini. Jadi ini juga sekaligus sebagai belajar melatih gerakan oromotornya. Jadi apa namanya? Dan ini penting untuk nanti perkembangan bicaranya gitu. Dr. Hafez? Ya. Kemudian nih dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari peserta. Ya. Ini apakah garam Himalaya dan chiaseed boleh diberikan pada anak dok? Bentar. Halo Dr. Hafez? Ya dok, maaf dok ya. Ke unmute tadi dok. Ya. Ulang lagi dok ya. Ya. Apakah garam Himalaya dan chiaseed boleh diberikan kepada anak dok? Ya, untuk anak-anak, kalau tidak ada indikasi bahwa natriumnya harus rendah, maka tidak usah diberikan garam Himalaya. Buat orang tuanya aja ya, karena garam Himalaya itu natriumnya rendah. Ya. Memang lebih baik karena mengandung magnesium gitu ya, juga ada kandungan magnesiumnya yang tidak ditemukan di garam dapur biasa. Tetapi untuk anak-anak tidak perlu sampai harus berikan garam Himalaya karena natriumnya rendah. Justru yang harus mengurangi natrium itu secara keseluruhan adalah orang-orang dewasa seperti orang tuanya. Lalu pemberian chiaseed juga, chiaseed memang mengandung omega 3 tinggi. Ya. Ini tren banget ya sekarang nih, chiaseed. Ya, dari nabati ya. Nah, boleh saja diberikan pada anak-anak, boleh saja. Tetapi jangan sampai itu pun juga mengganggu keseimbangan gizinya anak nanti. Gitu. Nah, terutama juga untuk orang tuanya yang harus makan chiaseed-nya. Kalau chiaseed, salah satunya chiaseed itu harus lebih baik ditumbuk ya dok, karena kalau berbentuk dulu ya.
Nah, kalau itu berbentuk biji bulat-bulat gitu, dia akan keluar lagi bulat-bulat. Oh, berarti malah nggak memberikan hasil maksimal ya kepada tubuh ya. Betul, betul. Oke, Atau jadi enggak nah dikunyah. ya Ya. Bapak Ibu ya peserta webinar, kalau Nah, punya chiaseed ya jangan lupa ditumbuk, diulek dulu ya, dapat jadi dicampur dengan jadi makanan yang kita lainnya ya. udah bagus nih makan Hmm, hmm. chia seed ya. Nah, tapi ternyata tidak diserap jadi kalau salah caranya. Oh, caranya salah berarti. Mungkin makanya Bapak Ibu yang udah ini kok Kunyah nggak ya. ada perubahan, nggak ada ini, tapi ya mungkin karena chiaseednya yang belum dihancurkan, yang ditumbuk Ya, ya. kalau biji-bijian gitu ya, biji-bijian Ya, itu baru ada manfaatnya, antioksidannya keluar, kandungannya bagus keluar. Ya, kalau jangan dikunyah, kalau enggak ya. chiaseed ya. Oke. Terima kasih Trihan. Ini ada lagi dok pertanyaan, cukup banyak pertanyaan nih dok. Kayaknya peserta aktif sekali ya dok ya. Ini ada pertanyaan untuk gizi pada remaja, apa masih perlu makanan tinggi protein? Menurut Maaf dok. Nih, untuk gizi pada remaja, apakah masih perlu makanan tinggi protein dok? untuk gizi remaja, apakah perlu Makanan makanan tinggi tinggi protein. protein? Iya, perlu nggak dok? Iya, iya, perlu. Protein itu kan selain untuk otot ya, juga perlu untuk apa? Untuk pembentukan hormon gitu ya. Nah, ada yang namanya, jadi gini, perkembangan anak itu ada yang namanya growth spurt namanya. Growth spurt itu uh, pertumbuhan yang cepat gitu. Jadi masa pertumbuhan yang cepat. Gitu. Nah, salah satunya adalah di masa remaja. Jadi masa remaja itu pertumbuhan cepatnya adalah pembentukan hormonnya, lalu tinggi badan juga masuk di sana, kemudian ya apa namanya maturitas ya. Dia dokter Hafiz kan sering membahas tuh ya soal perkembangan Iya, seksual dari anak-anak. Ya. pengaruh berarti dok. Nah, itu perlu protein gitu ya untuk itu semua. Jadi perlu sekali. Yang penting yang tadi saja, komposisinya protein 20% dari total energi harian. Oh, berarti orang nanti harus menghitung energi hariannya kira-kira aktivitasnya dalam sehari berapa aja, kemudian nanti bisa ditambahkan asupan protein yang kira dibutuhkan berapa ya dok ya. Iya, jadi dikalikan hasilnya 20%-nya berapa, nah itu dapat protein. Atau kalau mau lebih mudahnya, sekitar 1 sampai 1,5, sekitar 1 sampai 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Oke. Ini dok Kalau pertanyaan, beratnya 70, maka 70 protein. ini pertanyaan selanjutnya nih dok, ada dari dokter Ana ya, salah satu dokter puskesmas di kelurahan. Beliau ada pasien umur 6 tahun, pasien umur 6 tahun, badan 13 kilogram, lincah dan aktif serta cukup pintar. Nah, dia lahirnya prematur, beratnya 27 minggu dengan berat badan lahir hanya 1,2 kilogram. Pertanyaannya bagaimana cara mengejar berat badannya supaya normal? Ya, berarti tadi Umur 6 tahun, berat badan umurnya 13 6 kilogram. tahun ya. 13 Ya, kilogram, prematur. ya. Jadi untuk anak-anak yang prematur itu usia apa namanya tumbuh ke apa namanya ya untuk mengejar pertumbuhannya itu uh, harusnya segera ya. Jadi apa namanya apa namanya ya, untuk usaha dokter atau usaha kita untuk mengejar pertumbuhan yang tertinggal itu adalah di bawah 2 tahun. Tapi jika misalnya sudah lebih, ya silakan nanti konsultasi lagi ke dokter nutrisi, dokter anak bagian nutrisi ya. Oh, anak bagi nutrisi ya. Ya, jadi itu untuk melihat lagi kita mulai dari mana lagi gitu, karena dia usianya sudah 6 tahun. Yang juga harus diperhatikan apa saja, apakah ada penyakit-penyakit yang mempengaruhi berat badannya tadi, seperti misalnya apakah ada infeksi yang nggak ketahuan, gitu. Sehingga kebutuhan. Jadi gini dok, kalau kita infeksi ya, atau kita nggak tahu ada infeksi atau ada peradangan di dalam tubuh itu secara otomatis akan mengambil mengambil apa namanya ya, mengambil gizi itu lebih banyak gitu. Kebutuhan gizi kita lebih banyak terambil di sana. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak ada masalah-masalah seperti yang tadi. Ya. Kemudian juga lihat
apakah komposisi makanan anak itu sudah benar gitu. Ya, proteinnya sudah cukup 20%, lemaknya sudah cukup 30%. Pada anak, satu lagi saya mau tambahkan, pada anak-anak yang kurang gizinya, yang sudah terdeteksi kurang gizi itu jangan malu-malu, jangan takut-takut memberikan lemak, ya, gitu. Jadi yang takut lemak itu harusnya orang tuanya, Ya, ya, bukan yang anaknya ya, takut Dok, ya. itu lemak, ya bukan anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah kurang gizi gitu. Itu kalau misalnya anaknya usianya misalnya sudah 2 tahun ke atas gitu ya, atau kemudian masih kurang itu, ya apa namanya, setelah semuanya sudah disingkirkan dan boleh diberikan makanan, itu bisa dikasih nasi goreng gitu ya, karena lemaknya banyak, karbohidratnya juga, makanannya juga enak gitu. Itu nggak apa-apa. Bukan kalau kita baru kalau orang dewasa baru jangan kasih nasi goreng. Ya, kalau kita bersahabat kayaknya itu dokternya bagi saya ya. Ya, kadang-kadang orang tua ya juga bapak ibu itu juga mikirnya gini, anaknya gizinya kurang, kemudian dok boleh nggak saya kasih minyak zaitun gitu, Nah, padahal itu. kalorinya minyak zaitun lebih rendah daripada minyak goreng biasa. Hmm, Itu semakin rendah dong energi yang didapatkan oleh anak oh, tersebut. Walaupun berarti jadi padahal pengennya sehat anaknya, tetapi ternyata minyak tujuannya pun zaitun. kurang tepat gitu. Oh, Iya. berarti Yang untuk kalau anak-anak kalau lebih anak-anak bagus minyak sebenarnya biasa ya. biasa aja juga tidak apa-apa. Kalau misalnya tumbuh kembangnya baik, kalau misalnya mau memperbaiki lagi zat gizinya gitu, ya silakan memberikan minyak zaitun secara berkala aja. Ini ada lagi dok, pertanyaan terakhir Ya. kayak ini ya dok ya. Dok, cucu saya lahir dengan berat badan 2250. Sekarang sudah berusia 1 bulan. Beratnya sekarang 3,1. Apakah masih di garis aman? Wah, itu sudah aman, cukup Ibu, Oh, hebat. tuh Ibunya ya. hebat. Bu Ya. Nur Hayati juga cukup aman. Berarti asinya ya, berarti Ya. asi eksklusifnya bagus sekali ya dok ya. Ya. Tetap dikontrol ya Bu ya, tetap dilihat di grafiknya. Lanjutkan Oke, nasi. lanjutkan asi ya. Apakah Hebat. ada lagi para peserta webinar yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ya. Dan bagi peserta yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadirnya ya. Ini peserta cukup banyak dok yang hadir, bukan dari Jakarta saja ya. Ada yang dari Kota Padang juga ada, kemudian Hai, halo, apa kabar? dari mana nih ya? Dari para mahasiswi juga ada ya, masih kampus-kampus, universitas, kemudian juga memang lebih banyak nih peserta hadir ada dari Pokja 4 PKK Kecamatan Kebayoran Baru ya, karena memang ibu-ibu PKK inilah sebagai frontliner, sebagai garis terdepan untuk menyehatkan gizi-gizi anak-anak balita, terutama di Kecamatan Kebayoran Baru ya, karena memang kita saat ini lagi menghadapi pandemi COVID, sehingga kegiatan posyandu pun tertunda, tapi itu tidak menghalangi ibu-ibu PKK hebat ini untuk tetap memberikan informasi kesehatan kepada warga-warga sekitarnya. Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Dr. Yohan ya. Terima kasih Dr. Yohan atas perhatiannya dan juga ilmu masukannya ya, ilmu-ilmu yang sudah diberikan, yang disampaikan kepada kami, sehingga kami sekarang tahu nih para peserta webinar ya, bagaimana untuk memberikan nutrisi asupan gizi yang bagus dan baik untuk anak-anak mereka dan juga anak-anak di masyarakat, sehingga insya Allah dengan gizi yang bagus ini kita dapat terhindar dari namanya COVID-19. Dengan gizi yang baik dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Terima kasih Dr. Yohan atas perhatiannya dan juga materi yang disampaikan. Saya mewakili Kecamatan Kebayoran Baru, mewakili Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih Dr. Yohan. Sama-sama Puskesmas Kebayoran Baru ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya terima kasih Dr. Yohan. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini, sore hari ini webinar series sudah selesai.
Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinis, dan juga para seluruh peserta webinar hari ini. Pastikan Bapak Ibu webinar mengisi formulir registrasi yang sudah ada di formulir chatroom. Formulir ini akan dibuka hingga pukul 15.00 atau pukul 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa lagi untuk peserta webinar dapat menghadiri kembali besok acara webinar kita series ketiga ya, atau yang terakhir ya, jam 1 siang juga, tentang temanya pencegahan kekerasan pada anak di rumah bersama dokter spesialis anak, Dr. Dungki Andrian. Nah, kebetulan dokter spesialis anak besok yang kami hadirkan adalah istri dari Dr. Yohan Samudra. Ya, jadi masih satu, jadi masih satu keluarga. Jadi ya, besok topiknya menarik sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya lagi lebih jelas, baik itu tentang pencegahan kekerasan anak atau tentang kesehatan anak juga silahkan, termasuk misalkan imunisasi pada anak. Boleh Bapak Ibu ya, silakan bertanya pada besok hari ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta webinar. Saya mewakili Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Untuk sertifikat nanti akan diberikan pada 7 sampai 14 hari kerja ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu pastikan alamat emailnya aktif sehingga kita bisa nanti mengirimkan kepada alamat email Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk materi webinar hari ini dan juga yang kemarin itu nanti dapat disaksikan kembali di YouTube ya, di kanal YouTube Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru ya. Dan juga untuk link Zoom webinar kita untuk besok ada juga di Instagram Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka Instagram kami untuk melihat alamat webinar besok ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam cinta dari kami Kebayoran Baru.